Pernah membaca tulisan yang terasa benar-benar hidup dan berasa benar-benar bernyawa. Nah, tulisan yang bernyawa seperti ini itu tidak lahir secara kebetulan, tapi benar-benar dirancang secara rapi, secara teratur untuk menghasilkan irama yang hidup dan bernyawa. Tapi bagaimana caranya untuk bisa melakukan dan menghasilkan tulisan seperti ini? Setidaknya ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bahwa tulisan yang bernyawa itu lahir dari detail-detail yang kecil, yaitu kemampuan penulisnya untuk menggambarkan detail-detail yang kecil dalam ceritanya. Bau hujan, misalnya bau tanah yang lembab setelah hujan, rumput yang basah, kemudian suara sendal yang diseret, kemudian asap rokok dan lain sebagainya. Nah, kemampuan pembaca untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan menghadirkan detail-detail kecil ini di dalam ceritanya akan membuat cerita yang dituliskan itu terasa lebih hidup dan lebih bernyawa. Yang kedua, dalam penulisan cerita fiksi untuk menghasilkan narasi yang hidup dan bernyawa, salah satu tips pentingnya adalah dengan memastikan karakter atau tokoh cerita yang kita hadirkan dalam cerita itu bukan hanya melakukan sesuatu, tapi juga merasakan sesuatu. Telinganya, lidahnya, hidungnya, pembauannya dan lain sebagainya. Misalkan kita membuatnya berjalan di pagi hari, itu melakukan sebuah tindakan bahwa tokoh ceritanya berjalan di pagi hari. Kalau hanya sebatas itu, cerita tidak hidup dan tidak menarik. Tapi kalau kita juga gambarkan bagaimana kakinya menyentuh dedaunan yang masih basah, rumput yang masih basah, menyentuh kerikil-kerikil di pinggir jalan dan lain sebagainya, maka suasananya, ceritanya akan terasa lebih hidup dan lebih bernyawa. Yang ketiga, untuk menghadirkan sebuah cerita yang juga bernyawa, kita sebagai penulis juga harus hadir di dalam cerita itu, tetapi tidak mendominasi, memberitahu pembaca tapi tidak menggurui. Maksudnya adalah ketika kita menggambarkan pemikiran tokoh cerita, apa yang ia lakukan dan lain sebagainya, itu pikiran kita sebagai penulis juga harus hadir di sana, menjadi sebuah cerminan dari apa yang dilakukan oleh tokoh cerita. Tetapi kita sebagai penulis, pemikiran original kita sebagai penulis itu tetap harus hadir di sana untuk ikut memberikan nuansa yang lebih hidup terhadap cerita yang kita tuliskan. Nah, jika Anda ingin menulis fiksi, kemudian ingin menghadirkan cerita yang benar-benar hidup dan bernyawa, saya bisa membantu Anda baik dalam proyek ghostwriting ataupun di kelas menulis penulis gunung.